Ayo kita mulai ya. Ya direkam ya. Ayo kita Yep. mulai. Nanti kita sebarkan. Ayo kita mulai ya. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. eh, Bapak Ibu yang telah hadir pada diskusi publik siang hari ini. Eh, Kegiatan hari ini adalah diskusi publik yang mana mengangkat tema mengkonkretkan omon-omon ekonomi syariah 5 tantangan utama dan opsi solusi. Adapun narasumber dari kegiatan diskusi ini ada Prof. Nur Hidayah selaku guru guru besar UIN Jakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum Dan warahmatullahi wabarakatuh. juga menjadi asosiat indef Ya, selain ya siap. Kemudian ada Pak Andi Riza. Selamat siang Pak. Sepertinya lagi di jalan ya Pak. Selamat siang. Ya, sedikit lagi sampai izin. Ya, baik Sudah Pak. mau sampai. Ya. Ya, kemudian nanti ada narasumber yang lain, ada Pak Berli Martawardaya selaku Direktur Riset Indef. Kemudian ada Pak Hakam Najah, Asosiat Indef. Nanti mungkin sebentar lagi akan bergabung. Untuk memulai acara pada siang hari ini, ada Pak Didi. ya oke. Ya, ada Pak Didi. Ya nyusul aja yang lain nyusul ya. Saya Ya, memberi pengantar aja. ya. Untuk Ya. ada pengantar, baik Pak, silakan Pak. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini belum banyak yang datang ya. Nanti sambil menyusul nggak apa-apa. Sebagian di YouTube ya, ini belum banyak ya. Pertama, terima kasih ya Prof. Nurul ya, Pak Andi ya, dan Mas Hakam. Ini adalah para guru besar dan dokter-dokter dalam bidang ekonomi syariah. Dan saya berterima kasih, ini kan awal kita kumpul-kumpul ya, atau istilahnya di judulnya kok omon-omon nih. Ada cenderung ke 02 kalau omon-omon nih Pak Andi. Gimana nih Pak Andi? Kalau omon-omon cenderung. Mas Hakam di mana? Lagi di mana? Sehat ya? Ya ini lagi baru selesai nih. Ya oke. Jadi, Nanti menyusul ya ini ya. Jadi saya pertama memberikan pengantar ya. Topik yang detail untuk 5 isu, 5 atau 4 isu yang ditawarkan di dalam seminar ini itu nanti dikupas oleh masing-masing ahlinya ya. Yang pertama Ibu Prof. Nurul ya. Ini profesor masih baru Pak Andi ya. Masih grace, kalau mobil itu masih in rain istilahnya. Jadi jalannya itu masih kenceng. Jadi itu yang pertama ya. Yang mudah-mudahan bisa nanti lengkap dan ini kita rekam, kita sampaikan kepada teman-teman yang tidak datang ya, wartawan yang kita undang biasanya menerima ya. Ini Mas Fahmi di sini, saya makasih ya, Mbak Iis, Mbak Zulfa dan Mbak Alvina ya. Nah yang kedua Al Mukarram Dr. Ahakam Najah, ini sahabat saya, dokternya juga baru ya. Kalau baru itu juga kenceng. Saya sudah tahun 91 Mas Akam. Dokternya 91. Jadi sudah usang. Selain usang juga tidak memahami detail ekonomi syariah ya. Jadi tapi prinsipnya kan sama, yaitu pertukaran kan, dagang kan, itu intinya. Dan yang ketiga itu Mas Handi, ini wakil rektor di Paramadina ya, sahabat saya, ekonom muda ya, dan nanti mensupport juga apa namanya inisiatif ya pusat studi ekonomi syariah ini karena magnitude-nya sudah ribuan triliun
Dan saya berpikir tidak, ekonomi syariah itu juga benteng untuk supaya kita bersih, benteng supaya tidak digempur oleh produk Cina ya, sampah-sampah masuk yang beracun masuk ke sini ya, halal, produk halal terutama ya. Nanti kalau bisa diundang si Uji ya, itu ada di mana tuh kampusnya Bu Nurul, Darhem ya. Durham University. Ya, jadi makanya saya berharap itu calon nanti untuk di Indef masih sekolah. Makanya saya berharap Bu Nurul memimpin pusat studi ini nanti diserahkan ke yang muda ya. Nah, sebelum saya akhiri, karena Bu Nurul sahabat, salam buat Bapak ya, karena kita dulu Insya Allah, Prof. keteng umroh bareng ya. Saya kira dari saya itu ya, Mas Sakam, Pak Andi ya, silahkan dilanjutkan. Mas Berry nanti nyusul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Didin atas pengantar untuk diskusi pada siang hari ini. Mungkin ada kalimat pengantar ya, atau pemantik untuk pada siang hari ini. Istilah omon-omon sendiri ini muncul saat debat Pilpres ketiga pada tahun 2024 kemarin, yang mana disampaikan oleh salah satu paslon. Makna omon-omon sendiri merupakan omong-omong, yang mana sebagai pemimpin tidak boleh hanya sekedar omong kosong ataupun hanya bisa berbicara, namun harus memiliki agenda tersendiri dan mana tujuannya itu untuk membangun ataupun memajukan suatu negara. Ekonomi syariah di Indonesia merupakan salah satu agenda penting untuk memiliki potensi yang besar dan mencapai cita-citanya sebagai pusat ekonomi syariah global, seperti itu. Berdasarkan State of the Global Islamic Economic atau SDIE, kinerja ekonomi syariah Indonesia mengalami kenaikan peringkat yang mana menjadi peringkat ketiga pada tahun ini. Namun masih banyak tantangan dan membutuhkan opsi solusi seperti itu. Saya coba ke Pak Handi ya Pak. Dalam kinerja pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut Pak, menjadi pusat ekonomi syariah global, apa saja sih yang telah dilakukan? Kemudian apakah ada strategi untuk mewujudkan hal tersebut dan program-program yang mendukung seperti itu, Pak? Bagaimana, Pak? Maaf, Pak, masih di mute. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Lintang, terima kasih Prof. Didi, Prof. Nurul, Pak Hakam, Mas Beril, dan seluruh teman-teman Indef. Jadi dari pertanyaan yang disampaikan Mbak Lintang tadi, sebenarnya kita punya potensi besar menuju ke arah sana. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat ini perangkat-perangkatnya ya sudah kita miliki lah gitu ya, sudah mulai kita miliki. Misalkan regulasi, semua instrumen ekonomi dan keuangan syariah kita hari ini sudah punya regulasi, baik itu di sektor keuangan maupun di sektor non keuangan ya. Kemudian secara institusi kita juga sudah memiliki ya, seperti lembaga-lembaga keuangan ya, lembaga zakat, lembaga wakaf ya, itu juga sudah kita miliki. Nah, jadi tinggal bagaimana instrumen yang sudah kita miliki ini itu mulai kita optimalkan, Mbak Lintang. Ya, mulai kita optimalkan ya. Nah, bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya tentu kombinasi antara top down dan bottom up ya. Top down ini tentu dari pemerintah ya. Pemerintah kita harapkan punya semacam political will untuk menjadikan industri ekonomi halal ini atau ekonomi syariah ini bisa terus berkembang, tumbuh dan berkembang. Misalkan contoh, kalau dalam sektor keuangan, ya ada political will dari pemerintah untuk menempatkan dananya di lembaga-lembaga keuangan syariah, misalkan, ya semakin memperbesar. Atau memberikan insentif-insentif yang nantinya bisa membuat perbankan atau lembaga keuangan syariah kita ini lebih kompetitif. Misalkan insentif pajak, ya, insentif pajak. Nah, ini
tentu diharapkan akan menjadi semacam stimulus bagi industri keuangan ini untuk tumbuh dan berkembang. Nah, begitu pula dengan industri non keuangan, artinya sektor real, ya, ini bisa apa namanya mendapat dukungan. Ya, kalau dalam teorinya itu kan sebuah produk itu bisa akan berkembang ketika ada dukungan kualitas produk, pemasaran, pendanaan, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga nantinya, Mbak Lintang, saya membayangkan dari sekitar misalkan 17 sampai 18 ribu triliun PDB kita per tahun, itu seperempatnya saja ya bersumber dari industri ekonomi halal ini, baik keuangan non keuangan, ini sudah sangat luar biasa sekali gitu. Ya, apalagi nanti kita berharap sektor ekonomi dan keuangan syariah ini akan menjadi bagian dalam proses pembangunan nasional, masuk ke dalam uh, RPJM, RPJMN maupun RPJPN, ya, jangka menengah maupun jangka panjang gitu. Nah, ini akan terus kita dorong. Nah, oleh sebab itu perlu ada semacam dukungan dari masyarakat ya yang sifatnya bottom up inilah gitu ya. Artinya industrinya tumbuh berkembang ya, edukasi dan juga literasi masyarakat juga terus meningkat sehingga sama-sama ini bisa diwujudkan ke arah sana. Jadi kerjasama baik itu lembaga pemerintah ya, otoritas fiskal dan moneter maupun lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya, yang komunitas-komunitas yang hari ini banyak tumbuh dan berkembang ini juga memiliki peran ke arah sana. Jadi semuanya harus punya satu tujuan yang sama sehingga proses pencapaiannya akan bisa jauh lebih mudah. Kira-kira begitu, Mbak Lintang, dari pernyataan awal dari saya, Mbak. Baik Pak. Jadi untuk tujuan eh, yang sama ini harus apa ya? Ada ya harus saling bersama-sama antara dari bawah ke atas, yaitu tadi Ya, dari bottom up begitu. ya, jadi Mbak Lintang, sedikit kalau boleh saya menambahkan, satu lagi kata kuncinya itu adalah bagaimana kita membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kalau ekosistem ini bisa terwujud, nah kita yakinlah ini tinggal didorong saja, ya, tinggal berkembang sehingga ini bisa kita optimalkan gitu. Ya, karena ekosistem memang harus jelas gitu ya Pak, saling meruntut gitu, karena memang berhubungan. Baik, karena eh, tentunya hal tersebut tuh perlu apa ya, eh, strategi yang mapan dan SDM tentunya yang mendukung. Menurut Prof. Nurul, gimana Prof untuk SDM mendukung ekosistem tersebut, Prof? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lintang. Terima kasih Prof. Didik, Pak Handi, Pak Hakam, Pak Beril, teman-teman media, dan juga para audiens dalam talk show siang ini. Ya, memang kalau melihat pencapaian Indonesia ya di landscape global, di tataran global, misalnya kita melihat di Islamic Finance Development Indicator (IFD) ya, sejak tahun 2020 hingga yang terakhir ini di 2023 ya, report terakhir itu Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Ya, misalnya IFD menempatkan Indonesia sebagai negara nomor satu di dunia dalam kriteria knowledge ya untuk bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dengan indikator banyaknya penyelenggaraan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah ya, kemudian juga edukasi-edukasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah ya, kursus-kursus dan semacamnya, kemudian juga paper-paper riset di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia itu nomor satu di dunia. Demikian juga dari segi banyaknya jurnal akademik di bidang ekonomi dan keuangan syariah, Indonesia memimpin dibandingkan negara-negara lainnya. Ya, ini tentu saja
merupakan pencapaian yang perlu diapresiasi ya. Misalnya di 2022 ya, 39% dan 36% kursus dan program studi di bidang ekonomi dan keuangan syariah itu dikontribusikan oleh Indonesia. Demikian pula misalnya paper-paper riset di bidang ekonomi dan keuangan syariah 47% itu disumbangkan oleh penulis-penulis dan periset-periset dari Indonesia. Demikian pula ya, ada sekitar 87% jurnal di bidang ekonomi dan keuangan syariah itu base-nya ada di Indonesia. Nah, ini artinya potensi ini sangat luar biasa dan itu ternyata prestasi ini diakui secara global oleh dunia ya. Namun tentu saja kalau kita melihat ke dalam internal, ini kritik internal ya, bahwa kita masih merasakan adanya kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang masih perlu terus ditingkatkan ya. Banyak apa regulator ataupun juga industri yang mengatakan masih terjadinya ketidaksesuaian kompetensi para lulusan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dengan kriteria yang diperlukan oleh industri ekonomi dan keuangan syariah. Artinya ada mismatch ini antara supply dari alumni-alumni pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, ini kan tentu saja artinya kita berkaca kepada kualitas pendidikan untuk program studi yang berada dalam rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang masih perlu terus ditingkatkan ya. Dari data statistik ada sekitar 800-an program studi ekonomi dan keuangan syariah. Nah, dari 800 itu masih sedikit sekali yang terakreditasi dan masih banyak sekali yang belum terakreditasi. Artinya ini kan perlu terus-menerus peningkatan kualitas dan mutu dari program-program studi di rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Nah, demikian pula dari jumlah lembaga sertifikasi kompetensi ya profesi di bidang ekonomi dan keuangan syariah itu masih sangat sedikit dan juga tenaga-tenaga ahli yang tersertifikasi profesi di bidang ekonomi dan keuangan syariah itu juga masih relatif sedikit ya. Masih sekitar di data 2020 masih sekitar 231 orang ya lulusan tenaga ahli tersertifikasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dan ini tentu saja masih jauh ya dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Artinya di sini kebanyakan dari lulusan-lulusan program studi di rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah itu bisa dikatakan belum siap pakai ya karena tidak memiliki kompetensi yang sesuai atau bahasa yang sering populer adalah belum ada link di bidang ilmu dan ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Ya, misalnya data di Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah tahun 2019 sampai 2024 itu ya juga memperlihatkan masih minimnya jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi. Tadi ya, hanya sekitar di 2018 sekitar 231 orang. Kemudian juga statistik perbankan menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Jadi katanya hanya sekitar 9,1% pegawai bank syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah. Nah, ini artinya kan 90% supply tenaga di bidang perbankan dan keuangan syariah itu diisi oleh lulusan-lulusan yang bukan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Nah, artinya di sini ada terjadi disparitas kualifikasi dan kompetensi pegawai pada industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Nah, yang mampu diserap hanya sekitar 10%. Sekitar 90% SDM yang bekerja di sektor ini bukan berasal dari lulusan prodi ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini artinya lulusan-lulusan di rumpun-rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah belum dilengkapi dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh industri. Ya, sementara industri ekonomi dan keuangan syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan
yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang ekonomi dan keuangan syariah, ya, sehingga mereka bisa terus keep up dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Itu kecenderungan yang terjadi di dunia industri saat ini. Jadi ambillah alumni-alumni terbaik dari prodi-prodi umum, kemudian di training dengan ilmu syariah, ilmu keuangan syariah gitu. Kemudian mereka dipekerjakan di industri. Nah, ini kan menjadi ironi dan dilema ya bagi alumni-alumni prodi rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian juga ada kecenderungan bahwa sekarang terjadi transformasi digital ya, di mana banyak kebutuhan-kebutuhan untuk tenaga manusia itu bergeser digantikan oleh digital ya, oleh kemudian komputerisasi, bahkan sekarang ada artificial intelligence dan ini juga tentu saja artinya perlu kemampuan digital yang mumpuni bagi alumni-alumni ekonomi dan keuangan serta perbankan syariah agar bisa memenuhi tuntutan industri itu sendiri. Oke, jadi menurut saya ini problem yang mungkin perlu kita lakukan secara bersama ya, kita address secara bersama seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan ya, tidak hanya pemerintah, tidak hanya perguruan tinggi, industri dan seterusnya, dan tapi tentu saja pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret ya untuk mengadres problematika SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Saya misalnya mengusulkan yang pertama adalah penyatuan satu atap lembaga-lembaga pendidikan ya, karena selama ini kan ada dikotomi ini. Misalnya pendidikan-pendidikan yang bernuansa keagamaan masih di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan yang di bawah yang pendidikan yang umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dikotomi seperti ini kan sebenarnya sudah lama terjadi ya, karena memang itu juga warisan legacy dari kolonialisme Belanda yang memang ingin mendikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Dan menurut saya ini eranya sudah era keterbukaan dan mari kita sama-sama tidak perlu lagi ada dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kita satukan dalam satu atap di Kementerian Pendidikan agar tadi standar semuanya itu menjadi sama gitu ya. Kemudian yang kedua juga adanya perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih match dengan kebutuhan industri ya. Eh, tentu saja perombakan ini perlu dilakukan secara baik ya, dengan cara misalnya pertama mendesain kurikulum yang dapat memadai ya, mengintegrasikan antara bobot ilmu syariah murninya dengan ilmu ekonomi, keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan itu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan tidak hanya ilmu syariahnya tapi juga ilmu di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan ya, dan kemudian mereka mampu menjahit dan meramu dan memblending itu menjadi sebuah skill, kompetensi dan SDM yang mumpuni di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lalu kemudian juga perlu pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi murni dan ilmu syariah ya, yang akan mengisi kebutuhan tenaga pendidik di prodi-prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Dan tentu saja ini membutuhkan juga policy ya yang memihak, misalnya perlu porsi yang lebih besar, misalnya beasiswa-beasiswa ke luar negeri ke perguruan tinggi terbaik di bidang ekonomi dan keuangan syariah ya, agar nanti setelah mereka selesaikan kuliah misalnya di prodi-prodi terbaik dunia, mereka kembali mengkontribusikan ilmunya, mengembangkan ilmunya di program-program studi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air ya. Karena ironi juga ya bahwa misalnya dari sekian banyak ya universitas-universitas yang ranking tinggi yang QS World itu, universitas misalnya yang menawarkan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah itu yang di Indonesia itu
masih terbatas sekali dan itu didominasi oleh perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kemendikbud ya seperti UI, UGM ya, kemudian juga IPB, Unpad gitu ya, dan belum ada satupun prodi-prodi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah yang berada di bawah naungan PT KIN yang masuk ke dalam ranking QS World dunia itu. Nah ini mungkin tadi ya, makanya perlu penyatuan atap itu di bawah Kemendikbud. Kemudian juga tentu saja ya SDM ini menjadi sebuah tantangan dan menurut saya perguruan tinggi juga terus harus menggalakkan riset-riset untuk pengembangan SDM agar hasil risetnya juga bisa bermanfaat untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Kemudian juga mungkin yang perlu dilakukan adalah ada semacam mainstreaming pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dari level pendidikan paling dini ya usia dini sampai kemudian level perguruan tinggi. Ya, selama ini mungkin kita baru mendapati pendidikan ekonomi dan keuangan syariah pilihan prodi di level perguruan tinggi. Nah, akan jauh lebih baik apabila pendidikan ekonomi dan keuangan syariah ini sudah bisa menjadi muatan lokal wajib ya dalam kurikulum di pendidikan PAUD ya, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah gitu. Karena kita sudah merasakan ya manfaat bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini yang memang sesungguhnya berlandaskan nilai-nilai keadilan ya pemberdayaan kelompok lemah ya kesetaraan distribusi pendapatan itu semua sangat sejalan ya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda bersama global gitu dan juga dari beberapa krisis itu terbukti bagaimana kinerja ekonomi dan keuangan syariah yang tahan terhadap krisis ya bahkan menjadi bantalan ya dalam kondisi krisis ketika misalnya ekonomi dan keuangan konvensional demikian terdampak akibat krisis dan kemudian ekonomi dan keuangan syariah mampu menawarkan beberapa alternatif solusi misalnya dengan adanya keuangan sosial Islam dalam bentuk zakat, infak, sodako, wakaf dan sebagainya. Dan menurut saya eh, misalnya ya Indonesia misalnya dalam eh, konteks global kita sejak tahun 2018 itu juga mendapatkan penghargaan sebagai negara terdermawan sedunia ya. Kita menempati ranking pertama sebagai negara yang terdermawan di dunia yang dilakukan oleh riset oleh Charity Aid Foundations dan itu terus-terusan dari tahun 2018. Ini tentu saja tidak bisa terlepas ya dari ajaran-ajaran Islam di mana Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia ya 85% dari sekarang sekitar 270-an juta ya mungkin 200 jutaan. Nah, yang kemudian nilai-nilai filantropi Islam dalam bentuk zakat, infak, sodako dan wakaf itu demikian terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Muslim dan menurut saya apabila potensi-potensi ekonomi dan keuangan syariah termasuk tadi yang sudah disinggung oleh Prof. Didik ya bagaimana kita mampu menjadi bantalan ketika krisis kemudian juga upaya kita untuk membentengi diri ya agar Indonesia tidak menjadi sampah untuk produk-produk yang tidak berkualitas ya yang tidak halal ataupun juga produk-produk yang toksik dan sebagainya. Nah, ini tentu saja perlu ditopang dengan pembangunan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang mumpuni. Apalagi misalnya potensi zakat dan wakaf gitu ya. Apabila kalau dikembangkan secara produktif, kita akan banyak membutuhkan amil-amil zakat, kemudian juga nazir-nazir wakaf yang mampu memproduktifkan aset-aset dan juga potensi-potensi zakat dan wakaf yang selama ini masih jauh ya antara potensi dengan aktualitas atau mobilisasinya. Dan itu menurut saya kalau ini bisa kita lakukan, saya rasa nanti insya Allah potensi besar ekonomi dan keuangan syariah ini bisa terus dikembangkan dan mungkin bisa menjadi primadona di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Demikian, Lintang.
Ya, baik Prof. Jadi memang apa ya, pendidikan sedini mungkin untuk mengetahui tentang ekonomi syariah itu sangat penting ya, eh, supaya apa ya, bekalnya tuh sudah sejak dini gitu. Jadi untuk selanjutnya kita bisa bersaing dengan mereka yang tidak memiliki tata ekonomi syariah mungkin di dunia kerja seperti itu. Karena memang ya cukup sulit bersaing dengan mereka yang dikenal apa ya, lebih baik lah dari ekonomi syariah yang mungkin masih dikenal baru seperti itu. Eh, Baik untuk Pak Hakam, eh, tadi kan Prof. Nurul mengatakan bahwa perlu untuk satu atap gitu. Berarti kan eh, dari kementerian yang lain ini masih ada tupoksi yang tumpang tindih. Nah, untuk hal tersebut tuh gimana sih Pak Hakam untuk apa ya, pejabat-pejabat ini supaya fokus gitu? Apakah mereka ini perlu duduk di eselon 1 atau cukup di eselon 2 untuk eh, memutuskan supaya ekonomi syariah ini bisa berjalan dengan tegap gitu? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lintang, Prof. Didi, Prof. Nurul, Pak Handi, dan Pak Berli, dan teman-teman media yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Ya, saya kira memang yang disampaikan Prof. Nurul tadi tentang kelembagaan, itu kebetulan saya pernah bertugas di dua komisi yang membidangi pendidikan, Komisi 10 di DPR RI, dan Komisi Agama, mitranya Komisi 8. Nah, memang selalu ada ketimpangan. Jadi standarnya dari Kementerian Pendidikan itu selalu lebih tinggi dari standarnya Kementerian Agama. Nah, ketika di pendidikan, ya itu kemudian kan kita, aduh ini kan nggak fair, nggak adil dong. Ya, ini maka kita waktu itu sempat berusaha mendamaikan, mendekatkan agar standarnya disamakan. Ya, tapi karena ego sektoral kan, ada satu kementerian yang membidangi pendidikan, satu kementerian agama, meskipun kita coba kita dekatkan memang susah. Nah, apalagi sekarang di UIN itu ada fakultas kedokteran, menjadi kemudian tidak relevan ketika itu ditangani oleh Kementerian Agama, ya kan? Misalnya begitu ya. Nah, itulah saya kira problem kelembagaan di kita. Nah, saya kira kembali kepada bagaimana kita dalam menata kebijakan itu, saya kira memang kita menghadapi salah satunya adanya kegamangan ketika akan melakukan upaya langkah. Apa yang kita lihat misalnya ketika kita menyusun KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2020 dengan Kepres. Di dalam Kepres itu, ketuanya adalah Presiden, ketua hariannya Wakil Presiden, anggotanya 3 Menteri Koordinator, 7 Menteri di Kabinet, Gubernur BI, Ketua OJK, Ketua LPS, waduh semua pokoknya masuk. Tetapi sampai hari ini, 2 tahun ini, Direktur Eksekutif dari Kenek saja masih PLT. Ini kan ironis ya. Nah, artinya saya melihat memang perlu ada upaya yang lebih serius penataan bagaimana kelembagaan itu memang dibuat. Nah, sekaligus juga bagaimana kebijakan itu dirumuskan. Nah, kebetulan memang sekarang ini kan ada ruang kosong karena master plan untuk ekonomi syariah yang disusun oleh Bappenas itu kan belum ada, yang ada 2019 sampai 2024. Jadi 2025 sampai 2030 untuk pemerintahan yang akan datang itu kita belum ada nih master plan. Nah, Agam, ya, Pak Agam, kalau connect itu kan sudah sampai kepada Presiden, Wakil Presiden, sudah ya, setuju pasti kan. Gubernur BI ya, berarti kan sudah level tinggi, tapi nggak jalan itu kan urusannya di level kita saja, ya nggak? nggak Jadi begitu, kan Prof. tidak jalan kan level teknis itu di PL, Direktur Eksekutif, Iya, yang ngangkat Direktur direktur Manajemen eksekutif Ekonomi siapa, Prof? Syariah ini. Hah?
ini Kepres. Kepres. Jadi direktur eksekutif itu kan pimpinan tertinggi, ya. Itu kan yang angkat kan mestinya kan presiden, karena sekretarisnya Menteri Keuangan di Kemenkes. Tapi direktur eksekutifnya itu kosong, Bro. Jadi ini kan inilah saya kira ironi di kita ya. Jadi pendekatannya struktural, tetapi kemudian diimplementasikannya kemudian seperti siapa yang ngerjakan 3 Menko di situ. Mereka udah Enggak, kamu aja ada 7 menteri. Mas, Jadi ini malah jadi seolah-olah besar, seolah-olah ada hal yang dikerjakan tapi nggak ada yang ngerjakan. Karena enggak semua merasa ironinya, tidak ada Mas, fokus. Saya melihat. Nah, Bro. ironinya dengan lembaga-lembaga lain ingin mendapat support sampai level presiden nggak bisa. Tapi dia bergerak di lapangan, misalnya di LSM itu ingin dapat support dari presiden nggak bisa. Tapi mereka sudah bergerak. Sementara kita sudah dapat support level presiden, menteri, wapres, tapi nggak bergerak-bergerak. Nah, berarti kan masalahnya tidak di dalam support. Seperti Pak Handi bilang itu tadi, ya instrumennya, kemudian supportnya sampai presiden, tim connect-nya sudah ada, tapi kitanya tidak bergerak. Kan Ya ironi bisa begitu. Memang irosnya kan gini, ini kan kita kalau pendekatannya struktural dari pemerintah, Bro. Kalau dari masyarakat, saya kira kalau kita mengacu kepada SGIE, ya, State of the Global Islamic Economic yang dibahas di dalam eh, diskusi Capres-Cawapres, itu government leadership itu mengikuti rankingnya, Bro. Jadi nomor satu government leadership itu yang pertama adalah Malaysia, nomor satu Malaysia. Yang kedua Saudi Arabia. Yang ketiga Indonesia. Yang keempat Uni Emirat Arab. Rankingnya persis seperti di SGIE yang 2023-2024 yang baru terbit. Artinya apa? Government leadership memang menjadi kunci. Nah, dalam konteks ini, kita, apalagi seperti kalau kita lihat Malaysia ya, Malaysia itu government leadership-nya kan sudah betul-betul memang embedded. Semua, bahkan kalau di kita, kalau tidak ada undang-undang yang berbunyi perbankan syariah, maka tidak ada hal yang secara spesifik. Tidak ada jaminan produk halal, tidak ada lembaga produk. Di Malaysia, itu undang-undangnya sudah include di dalam undang-undang yang organik. Undang-undang tentang konsumen, undang-undang perdagangan, undang-undang makanan, undang-undang pemerintah daerah, itu sudah mengandung ekonomi syariah. Tidak harus ditambahkan perbankan syariah, pemerintahan daerah syariah, tidak perlu. Nah, inilah saya kira, Prof, dalam konteks ini, ya. Jadi kita melihat tidak ada satu yang upaya serius membentuk ekosistem syariah, ekosistem ekonomi syariah. Nah, inilah yang saya kira menjadi agenda. Makanya saya mengusulkan agar ini menjadi agendanya masuk saja ke salah satu Menko. Biar fokus, biar tanggung jawabnya jelas. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah ditarik ke presiden itu nanti biar memimpin saja sebagai panglima tertinggi. Tetapi Menko siapa yang ditugaskan untuk mengan ekonomi syariah. Misalnya Menko Perekonomian. Sudah, nanti menteri-menteri terkait mengerjakan itu. Sekarang master plan-nya disusun oleh Bappenas. Menteri-menteri lain merasa ego sektoral, mereka tidak merasa terikat dengan itu. Ada lagi master plan disusun oleh OJK terkait dengan perbankan. Ya, Menteri BUMN, saya kira ya itu OJK kan. Nah inilah saya kira makanya saya mengusulkan agar masuk menjadi mainstreaming, menjadi arus utama. Ada pengaruh utamaan ekonomi syariah. Kenapa? Karena ini matter of economy, matter of business. Laporan SGIE itu perdagangan atau bisnis di ekonomi syariah itu sudah mencapai lebih dari 2 triliun US dollar. Jadi lebih dari 2 kali lipat produk domestik kita, produk domestik bruto kita. Ya. Nah inilah yang saya kira, ini matter of business. Jadi kalau Malaysia bisa leading dengan kekuatannya yang sebenarnya sangat kecil, ya dengan penduduknya hanya 20 juta, kita sudah hampir 240 juta, karena haji tahun ini 241 loh. Berarti umat Islam kita jumlahnya 241 juta, Malaysianya 20 juta. Tapi dia dalam semua aspek, dari 6 aspek yang dinilai SGI itu semuanya di atas kita. Nah, terus tadi Prof. Didik menyinggung tentang kita membendung produk-produk Cina. Kita sudah lewat, Prof. Jadi eksportir produk halal dunia, nomor satu itu adalah Cina, nomor kedua adalah Brazil, nomor tiga India, nomor empat adalah Brazil,
Australia. Jadi produk halal dunia kita nomor 8. Nah, inilah jadi sesungguhnya mereka sudah mengambil peluang itu. Jadi mereka tidak melihat apakah ini ekonomi Islam atau tidak. Mereka adalah ini matter of business bagi negara-negara lain. Lah kita sudah terhidang nih di depan meja. Nggak kita olah, nggak kita tangkap. Nah, saya mengusulkan, jadi masuk saja ke agenda yang lebih konkret. Nanti master plan-nya disusun oleh satu tim kelembagaan dan nanti menjadi agenda yang ada di dalam laporan dan evaluasi kabinet. Seperti juga agenda pembangunan yang lain. Jadi ekonomi syariah itu menjadi agenda nasional karena kepentingan nasional. Karena apa? Karena bisa meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan pemerataan pembangunan, karena meningkatkan UMKM dan seterusnya. Nah, itulah yang saya kira saya ingin katakan. Saya sudah ngecek ya di dalam nomenklatur di kementerian baik di Indonesia maupun Malaysia. Malaysia itu lebih banyak lembaga ad hoc. Di Indonesia sebagian masuk kepada jajaran ada yang maksimal eselon 2 di OJK, kemudian di Bank Indonesia, kemudian di Kementerian Perindustrian, di Bappenas malah nggak ada nomenklatur syariah. Dia berarti yang menyusun master plan, ya kan? Nah ini, tapi it's okay. Artinya sesungguhnya sekarang itu yang kita butuhkan adalah bagaimana ada satu formula dan formula itu menjadi kesepakatan bersama menjadi sesuatu yang didrive oleh pemerintah karena tadi government leadership menjadi salah satu kunci dan saya kira komunitas kita, lembaga penelitian kampus itu tentu akan mensupport. Karena semuanya sudah terbukti secara empirik. 4 negara yang skor yang tertinggi, government leadership-nya juga yang paling utama. Jadi saya mengusulkan ke depan saya kira di samping ada mainstreaming dalam ekonomi syariah, kemudian juga ada kementerian yang bertanggung jawab sebagai panglimanya, panglima tertingginya presiden, panglima adalah Menko, mengkoordinasikan kementerian teknis untuk perdagangan, untuk urusan sukuk, menteri keuangan, untuk urusan produk halal makanan, itu kemudian juga menteri Badan POM, kemudian menteri kesehatan, untuk obat, pariwisata, untuk perbankan OJK, Bank Indonesia, kemudian BUMN, dan seterusnya. Ini saya kira perlu ada orkestrasi, ada dirijen. Dan itu nanti kemudian masuk di dalam agenda pemerintah dan kemudian dievaluasi berkala di sidang kabinet. Nah itu saya kira sehingga jelas kita nanti bisa betul-betul tidak terlalu keteter ketinggalan dari Malaysia. Jadi kali ini kita sudah jauh dari Malaysia, kita perlu berguru dari Malaysia, karena Malaysia juga berguru sama kita nih di bulu tangkis. Malaysia pelatihnya dari kita semua. Saya akan merebut kejuaraan dari kita. Kita belajar dari Malaysia, tapi kita akan rebut pada suatu saat. Kita targetkan 2030 kita akan melampaui Malaysia. Nah itu seperti dulu Mahathir ketika akan merebut pasar logistik ASEAN, Port of Singapore adalah yang paling besar, maka dia memberikan Port of Klang. Berseberangan, dia bisa menawarkan hal yang kompetitif, lebih murah, lebih cepat, lebih modern, nah gitu semuanya. Nah, kemudian Port Klang bertumbuh menjadi pesaing meskipun Port of Singapore tetap tinggi. Nah, kita saya kira perlu benchmarknya adalah kita kalahkan Malaysia tahun 2030. Kita bikin master plan dan kita semua bareng-bareng, pemerintah maju dari lembaga pendidikan, dari lembaga penelitian, dari semua masyarakat, semua stakeholder maupun kepentingan bergerak ke depan demi kepentingan nasional. Jadi orang jangan menyempitkan ekonomi syariah itu hanya untuk Islam, bukan. Tadi Cina, Amerika, India, Brazil, Australia sudah mengambil porsi, kok malah kita tenang-tenang saja. Nah, inilah saya kira yang perlu kita cermati dan saya yakin kita juga bisa, kita akan ambil posisi sebagai the best, nomor 1 sebagai pemain ekonomi syariah global. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, Pak Kam, terima kasih. Jadi memang harus digeneralkan dan ya harus bersama-sama untuk
bisa apa ya, tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi memang secara umum untuk memajukan nasional gitu. Pak Berli, untuk ekonomi Islam yang digeneralkan ini, eh, apakah title mereka ini harus spesifik, Pak, dalam suatu lembaga seperti itu? Eh, apakah hanya sistemnya saja yang menggunakan syariah atau bagaimana, Pak? Ya, tapi sebelumnya saya mau menambahkan Pak Hakam dulu tadi apa namanya sambil beliau menyampaikan saya coba melihat-lihat dan agak beberapa yang agak menarik lah ya. Misalnya ya ini di OJK saya ketemu ada roadmap perbankan syariah, roadmap pasar modal syariah dan roadmap IKNB syariah. Jadi ada 3 roadmap ya, tapi at least saya belum ketemu ada roadmap besarnya dari OJK ya. Ini karena masing-masing dibuat oleh 3 apa apa komisioner OJK yang terpisah gitu kan. Jadi walaupun mungkin ada ngobrol antar mereka, tapi kan perlu ada apa payungnya gitu kan. Ya kemudian KNKS juga bikin sendiri gitu kan, bikin roadmap juga gitu. Jadi uh, sepertinya memang ya tadi yang sampaikan oleh Pak Hakam ya memang uh, jalan masing-masing yang kecil-kecil sehingga tidak jadi big push gitu ya, big push. Kemudian uh, apa namanya? Saya coba cek lagi iseng tadi uh, di Menko Ekonomi itu ya aspek keuangan inklusif dan keuangan syariah gitu kan di BI Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah ya di OJK di tersebar bahkan ya di beberapa sektor ya. Jadi walaupun ada KNKS ya yang uh, uh, ketua atau chief executive-nya belum definitif ya, belum ada definitif selama 2 tahun ya ini jadi 2 hal ya. Jadi dari ya istilahnya yang uh, motor atau porosnya itu belum firm ya, ya karena dari segi struktur dan wewenang, terus kontaknya dengan level eselon 2 tadi di apa kementerian-kementerian lain ya. Padahal ya kita tahu bang decision lebih tinggi kan lebih strategis adanya di eselon 1 ya. Jadi misalnya ya misalnya kalau yang paling dekat mungkin di BI ya itu ya Deputi Gubernur Moneter dan Syariah misalnya. Jadi ada kata syariah di title-nya, ya itu perlu ya. Jadi sehingga tadi in charge-nya yang ngurusin eselon 1-nya siapa gitu. Jadi tidak, wah ini usulan ini levelnya eselon 2 nih ya. Jadi tidak perlu atensi eselon 1 sehingga uh, apa ya akan jadi lambat ya. Jadi paling tidak di Menko Ekonomi, di BI dan OJK perlu ada eselon 1 yang memang title-nya ada syariah gitu. Ini kemudian tadi ini ada studi yang cukup menarik ya. Jadi justru orang Jepang ya yang menelaah tentang majunya atau gimana politikal ekonomi dari perkembangan bank syariah, bank Islam di Malaysia ya. Jadi di sana memang title-nya uh, banyak pakai bahasa Arab atau istilah syariah atau Islam ya, karena di sana memang terbagi cukup ketat antara etnis, politik etnis dan agama ya. Di mana ini papernya Prof. Kitamura dari Jepang gitu ya. Di mana dia menulis tentang ekonomi syariah itu bahwa sementara jadi cukup kelas ya. Jadi memang konsumen utama dari layanan perbankan keuangan syariah memang Melayu yang ya identik dengan Muslim gitu ya. Sementara untuk di Indonesia berbeda ya, kita tidak kalau komunikasi atau apa namanya pengelompokannya tidak berdasarkan utamanya etnis dan agama, tapi ya spektrum baik ya terutama nasionalis dan Islamis juga. Jadi kalau title-nya sangat Islamis itu justru produk-produknya juga ya mudharabah, musyarakah, murakahah, ijarah segala macam itu yang kalau di Clifford Gates dikategorikan sebagai uh, bukan santri ya kan ada abangan, ada priai gitu kan. Ya, priai dan abangan ya tidak familiar bahkan tidak begitu nyaman ya kalau dengan title yang sangat uh, bahasa Arab gitu ya. Ya ini juga sehingga kita juga perlu melihat wisdom uh, pada masa apa ya para pejuang awal perbankan syariah di 90-an itu
walaupun uh, dengan menggunakan istilah bank muamalah dulu, walaupun muamalah itu bahasa Arab, tapi sudah akrab lah di apa namanya di telinga Indonesia gitu kan. Itu jadi ya misalnya ya ini saya cek di bank-bank top 10 apa top Islamic financial institution ya yang dikeluarkan The Banker itu ya di top 20 ada banyak yang tidak pakai nama-nama atau tidak Islamic atau syariah ya. Ada Arab National Bank dari Saudi, ada National Bank of Kuwait ya, Bank Rakyat gitu. Jadi LHB ya yang nomor satu masih Al-Rajhi ya, jadi Saudi itu pakai bahasa Arab. Tapi yang nomor dua Saudi National Bank, White Finance House. Ya. Jadi tidak nomor lima yang terbesar dari Malaysia itu Maybank itu juga tidak pakai title syariah Maybank. Nah ini untuk tahap berikutnya ya, ketika segmen dari yang ya Islamic preference-nya untuk dalam daily life-nya sudah uh, mature ya atau sudah sebagian besar sudah diajak sudah masuk menggunakan bank syariah ya itu untuk segmen berikutnya untuk tahap atau potensi growth berikutnya dari bank syariah Indonesia ya ini juga harus mempertimbangkan bagaimana strategi buat ke yang ya tadi apa kelompok uh, rate-nya kuat di nasionalis dan ya secara sosiologis tadi priayi ataupun abangan itu uh, jangan sampai memunculkan resistensi gitu kan tentunya juga plus kualitas dan service yang baik gitu. Nah ini juga ya teman-teman apa ya marketing ya teman-teman marketing juga perlu dilibatkan ya jadi tidak apa namanya uh, bagaimana untuk meraih buat menarik ya segmen-segmen yang ini ya yang tidak terta atau uh, tidak terkait ya atau apa kalau jangkarnya pakai istilah syariah atau istilah Arab itu tidak begitu nempel lah. Nah, ini juga harus dipikirkan ya buat layer-layer berikut ya sehingga Islamic Bank dan Finance itu tidak mentok ya tidak cepat menyampai ceiling tapi bisa terus berkembang. Jadi kita nggak bisa pakai strategi Malaysia persis ya karena apa struktur sosiologi dan apa ya sosiopolitiknya berbeda antara di Malaysia dengan di Indonesia. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Ya, jadi oh ya cukup menarik ya Pak. Dari di dunia pun title syariah itu mungkin mereka melihat dari negaranya ya karena mereka negara sudah eh, negara Islam jadi mungkin nggak perlu embel-embel tersebut seperti itu Pak. Dan karena mungkin mayoritas juga sudah banyak orang Islam jadi eh, secara tatanan apa ya, kebijakan itu sudah berada di jalur Islam seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin masih ya cukup masih masih diproses ya untuk menuju hal tersebut yang bisa benar-benar apa ya membantu ekonomi nasional hasilnya selanjutnya. Ya, jadi justru tadi ya poin saya seperti itu ya bahwa tadi ya itu bank di Kuwait, di Dubai itu kan mereka juga di negara yang mayoritas Islam tapi nggak pakai istilah apa Islamic Bank gitu, nggak pakai istilah Syariah Bank gitu kan. Ya, dan kita tahu juga misalnya seperti Dubai, United Arab Emirates itu kan service yang atau customernya tidak hanya negaranya tapi juga negara kawasan bahkan dari ya Eropa dan Amerika gitu ya. Jadi dan apa ya istilahnya apalagi sebagai Middle East itu tidak sepertinya tidak banyak eksistensi terhadap apa istilah-istilah atau label yang kuat Islamisnya. Nah itu yang tadi argumen saya bahwa berbeda gitu. Jadi ini tidak banyak atau belum banyak yang mengkaji dari segi sosiologis ini ya terhadap perkembangan Islamic Bank. Jadi yang dilakukan oleh Pak Kita Mula tadi dari Jepang itu menarik sekali di Jepang apa di analisis dalam Malaysia itu. Jadi kita tadi argumen saya bahwa kita juga perlu approach bukan hanya finance dan bisnis saja ya marketing biasa tapi juga yang dikombin dengan ahli sosiologi, ahli antropologi gitu ya sehingga uh, apa
inroads ya istilahnya, atau ya istilah marketing gimana sellingnya, gimana supaya ya masyarakat yang latar belakangnya tadi abangan maupun apa tidak santri ya priai itu juga uh, bisa tertarik atau dan lebih aktif menggunakan Islamic Bank, dan itu approach-nya beda ya, beda dengan apa namanya ya dengan yang memang ditargetkan ke Islamis ya. Jadi ke ya apa istilahnya ya misalnya yang paling umum hijrah ya, oh hijrah ke apa ke keuangan bank dan keuangan syariah, yaitu ampuh atau mempan buat yang memang sudah punya roots atau sosiologi Islamnya kuat ya individu. Tapi kalau yang belum itu justru bisa backfire gitu ya. Jadi ini lebih pada call bahwa ini perlu disiapkan ya. Ya belum banyak studi ahli sosiologi antropologi ya terhadap keuangan syariah. Nah, Oke. Eh, Pak Adi, mungkin ada tanggapan, Pak? Silakan, Pak. Saya tanya Pak Hakam ya. Saya tanya, Ya, Pak? saya tanya Pak Hakam ya. Pak Andi saya dulu ya. Oh iya iya bro. Boleh, Ya. Pak. Ya Pak Hakam itu tadi Pak Hakam menyebutkan 2 triliun dolar magnitude dari ekonomi halal ya, ekonomi Islam Ya. 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 Nah sekarang kalau itu jelas angka-angkanya ya, seperti sektoral kan kita tahu sektor industri setiap tahun tumbuh sekian persen, pariwisata sekian persen. Nah apakah itu mungkin ini, apakah itu masih baru perkiraan? Apakah ekonomi syariah ini bisa memprediksi seperti sektoral sehingga bisa diketahui tren dari tahun ke tahun dan di mana saja ya. Kalau kita kan ada PDB, ada PDRB di regional kan ketahuan kalau Irian di Papua itu turun, ekonomi naik atau turun dan seterusnya. Nah kalau tidak ada, apakah usaha ke sana dari para intelektual di bidang ini sudah dilakukan ya? Karena apa? Karena 270 juta itu market yang luar biasa kan bagi ekonomi syariah kan. Nah, setiap tambahan kegiatan atau sektor bagi ekonomi itu ekspansi, potensi kesejahteraan, lapangan kerja dan seterusnya. Sebagai contoh ada e-commerce ya enggak? Maka transaksi makin banyak. Ada jasa Gojek yang online travel ya enggak? Ada tourism halal. Itu semuanya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Nah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ini akan tertata bagus, terlihat bisa dikembangkan kalau ada basic data-datanya seperti PDRB, sektoral industri yang naik atau turun dan seterusnya. Nah, untuk Bu Nurul, apakah Prof. Nurul, apakah di bidang pendidikan itu kita ada greget nggak di dalam negeri? Ya, kalau tidak greget bagaimana? Contoh sekarang, yang paling banyak itu sekarang muncul ke permukaan setelah ilmu komunikasi itu psikologi. Saya dengar dari UIN, satu kursi psikologi di UIN itu direbut oleh 20-30 orang. Ini berarti kan minatnya banyak. Nah, di Indonesia seperti apa itu pendidikan di bidang syariah ini? Itu aja tanggapan saya. Silakan. Oke, ya, ya bro. Makasih. Ya, gini. Jadi saya kira ini menarik, bro. Jadi secara sektoral itu memang beberapa lembaga riset itu sudah mengelompokkan. Dan bahkan sekarang IMF dan Bank Dunia sudah mulai masuk. Nah, ini yang Peter sekali lagi Malaysia. Jadi Bank Dunia itu sudah melaporkan khusus tentang ekonomi halal di Malaysia. Dia membuat report tahun 2022 tentang ekonomi halal. Dan ini memang persektoral. Kan ada keuangan, ada pangan, ada obat-obatan, kosmetik, travel, media rekreasi gitu kan, yang dibuat oleh SBY itu. Nah, itu memang bisa dipilah. Jadi kita sebenarnya sangat berpotensi. Itu yang pertama tentu di pangan.
Karena mulut kita banyak kan, 275 juta mulut kita. Jadi pangan kita harusnya ekonomi halal. Tapi coba, ternyata kita menjadi untuk pemain global, kita nomor 8. Kalah dengan Brazil, kalah Amerika, kalah dengan gitu kan, India. Nah, ke depan saya kira memang ini menjadi PR yang besar dan memang harus mengerahkan semua stakeholder. Jadi tidak bisa sektoral. Nah, yang terjadi selama sampai 2024 tahun ini sektoral. Yang membuat perumusan adalah semuanya Prof. Didi, Pak Soeharto, Bappenas. Menteri-menteri yang lain merasa tidak ada ikatan. Wah, tetapi lucu, ada yang dibikin oleh Bappenas tentang bagaimana penyatuan bank syariah itu merger itu ditargetkan tahun 2022, tetapi oleh Erick Thohir, oleh Menteri BUMN itu tahun 2021 awal tahun bahkan sudah bisa di merger. Nah, artinya apa? Jadi sekarang memang tergantung dari leadershipnya. Jadi tergantung dari orang yang memang melakukan upaya. Ya, jadi kalau ada menteri yang jalan sendiri bahkan itu bisa melampaui yang tidak ditargetkan. Di Indonesia kan sering begitu. Meskipun di dalam RKP tidak ada tentang misalnya ibu kota negara, tetapi karena presiden mau membangun ibu kota negara, ya sudah dibikin undang-undangnya. Gitu. Jadi artinya apa kemauan political will itu menjadi penting dan kemudian leadership menjadi kunci. Nah, maka saya kira kunci adalah bagaimana ini memfokuskan. Jadi ada fokus yang diarahkan dan kemudian jadi kalau Prof juga mengatakan kita memilahkan secara sektoral, saya kira sangat bagus kalau nanti dikoordinasikan oleh misalnya Kementerian Perekonomian, nah nanti kan kemudian dari masing-masing sektor bisa Menteri Pariwisata, coba dirumuskan untuk bagaimana pariwisata ramah untuk halal. Bagaimana industri makanan, Menteri Perindustrian. Bagaimana untuk ekspor impor, Menteri Perdagangan. Bagaimana untuk masalah pendanaan, sukuk dan sebagainya, Menteri Keuangan. Nah, gitu kan. Jadi ini saya kira memang kemudian bisa betul-betul diorkestrasi. Nah, jadi ada kemudian lembaga penelitian. Nah, nanti senternya Indef nih, Center for Islamic and Economic Finance Indef. Nah, nanti bikin penelitian bagaimana kita membuat sebuah rumusan agar ekosistem halal di Indonesia yang merupakan gabungan dari finance sektorial dan sektor keuangan bisa terintegrasi. Nah, makanya saya kira kekosongan tahun Master Plan Ekonomi Syariah 2025-2030 ini saya kira menjadi satu peluang agar mainstreaming pemerintah agenda pengaruh utamaan di bidang ekonomi syariah jangan dilihat ini adalah wah ini kan maunya orang ini kepentingan nasional, ini peluang, ini matter of economy, matter of business. Jadi sekali lagi tadi 2,3 triliun Prof tepatnya itu tahun 2022. Jadi kalau sekarang tahun naik lagi 2,5 triliun tahun 2024 itu 2022 ya, apalagi menjadi 3 triliun itu apa perdagangan atau spending dari komunitas 2 miliar umat Islam di dunia, saya kira menjadi sangat besar dan kita mestinya menjadi pemain yang paling depan. Nah, makanya saya kira harus bersama-sama ini kita nanti mensupport, mendukung ya nanti pada pemerintahan ke depan ya. Saya kira pola yang seperti Connect saya kok melihat itu mungkin perlu ditata lagi. Jadi kita fokus saja siapa yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana masing-masing bidang, masing-masing sektoral merumuskan kebijakan, dievaluasi, kemudian dipantau, dikerjakan, dan seterusnya. Itu saya kira yang saya. Terima kasih. Mestinya masuk parlemen nih supaya bergaung di sana, Pak Hakam. Okay. Bu Nurul, saya Ya, makasih Prof. Didik atas pertanyaannya. Ya, memang kalau data kemarin terakhir yang SPAN PT KIN, rumpun prodi ilmu ekonomi syariah dan keuangan syariah ataupun perbankan syariah itu juga menjadi salah satu ya 10 program studi yang terfavorit ya yang dipilih oleh calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di tahun 2024 ini. Hanya saja memang problemnya adalah
tadi ya kualitasnya, termasuk juga apa yang disorot tadi oleh yang apa Islamic Finance Development Report juga kita banyak sekali program-program studi ya 800-an program studi yang menawarkan ekonomi dan keuangan syariah. Saya hanya saja masalah kualitasnya ini termasuk juga tadi banyak sekali paper-paper riset yang dihasilkan oleh Indonesia dan juga jurnal-jurnal di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang kita miliki, tapi kita masih menang hanya dalam apa kuantitas gitu ya. Nah, masalah kualitas ini yang mungkin harus menjadi penekanan ya, bagaimana dari yang kuantitas yang banyak itu kemudian meningkat kualitasnya sehingga kita bisa tidak hanya leading dalam aspek knowledge-nya, tapi juga di aspek-aspek indikator lah ya di dalam Islamic Finance Development Index atau indikator itu. Eh, Kalau saya lihat ya tadi juga misalnya kalau dari prosentasenya juga lebih banyak yang berada di bawah naungan PT KIN dan memang kalau kita lihat dari sejarah ini adalah perkembangan dari pendidikan keagamaan dan meskipun sekarang sudah terjadi misalnya upaya-upaya untuk melakukan semacam revisi kurikulum ya memperkenalkan misalnya HOTS ya Higher Order Thinking Skills di kurikulum termasuk khususnya di perguruan tinggi tapi tadi ya nuansa misalnya pendidikan-pendidikan apa keilmuan Islam tradisional yang penekanannya misalnya pada rote learning gitu ya menghafal dan sebagainya itu masih terasa gitu. Jadi misalnya kemampuan analisa kritik ya, kemampuan analisa teknikal itu belum banyak dikembangkan dan diasah ya di prodi-prodi ekonomi dan keuangan syariah khususnya di bawah PT KIN. Nah, sedangkan misalnya kemampuan analisis kritis, analisis teknikal itu sangat dibutuhkan oleh industri, terutama ekonomi dan keuangan syariah. Dan disinilah mungkin tadi makanya saya mengusulkan bahwa harus lebih banyak lagi ya proporsi beasiswa yang diberikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah untuk khususnya mereka-mereka yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri di bidang ekonomi dan keuangan syariah sehingga mereka bisa banyak belajar metodologi bagaimana pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah, benchmarking dengan universitas-universitas terbaik di dunia yang menawarkan bidang studi ekonomi dan keuangan syariah dan nanti membawa best lesson, best practices yang ada di alma mater mereka ke perguruan tinggi di Indonesia yang menawarkan prodi-prodi ekonomi dan keuangan syariah sehingga sedikit demi sedikit kualitas kita itu semakin meningkat sehingga tidak hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitas kita juga meningkat, Prof. Dan menurut saya juga tadi ya mungkin tadi dengan adanya tadi penyatuan atap karena selama ini misalnya PT KIN itu kita selalu tuh mengintip gitu ya bahwa alokasi pendanaan dari perguruan tinggi dari yang dibawa Kemenak dengan yang dibawa Kemendikbud itu sangat timpang tuh Prof. Ya jadi alokasi untuk perguruan tinggi dari yang dibawa Kemendikbud itu sangat besar ya misalnya dibandingkan dengan alokasi pendanaan untuk perguruan tinggi di bawah PT KIN dan tentu ini juga berimbas kepada peningkatan kualitas dan itu menjadi concern kita semua dan ini kita ingin push kepada pemerintah. Demikian Prof. Saya kembalikan ke Mbak Lintang. Ya, Ya, mungkin tadi Pak Hadi mau menanggapi Pak. Ya, baik Mbak Lintang ya. Jadi memang eh, kita harus eh, memulainya itu memang secara eh, apa komprehensif gitu ya. Jadi tidak bisa hanya sektoral saja ya. Saya pikir apa yang sudah kita bahas ini sudah cukup komprehensif ya. Ada dari sektor pendidikannya, sumber daya manusianya, kebijakannya, kemudian tadi Mas Berli dari sisi apa namanya covernya lah, penamaannya ya. Jadi ini tinggal bagaimana kita bergerak bersama ya, eh, menemukan satu formulasi-formulasi, jadi memberikan input-input yang baik bagi pemerintah
sehingga nantinya masukan-masukan kita ini bisa apa namanya bisa diteruskan ya atau bisa di follow up oleh lembaga-lembaga pemerintah. Nah, tinggal tinggal kita mau memfokuskan kemana gitu ya. Kalau menurut saya yang sifatnya finance ya atau commercial finance ini kan sudah cukup berjalan lah ya. Walaupun mungkin market share-nya juga masih perlu terus didorong ya. Mudah-mudahan kalau memang ada satu dua bank lagi yang merger membentuk satu bank syariah baru ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan ini akan bisa semakin menguat. Nah, fokus kita mungkin ke halal industri ini ya, industri halal ya. Sebenarnya kalau tadi Pak Prof. Didi dan Pak Hakam menyinggung masalah sektoral, sebenarnya kita juga bisa menggunakan apa yang selama ini sudah disusun oleh SGIA itu ya. Jadi ada di situ ada makanan dan minuman, ada modest fashion, ada pariwisata, ada farmasi dan kosmetik, ada media dan rekreasi maupun ada bisnis syariah. Nah, tinggal ini saja yang perlu kita kembangkan ya, bagaimana membuat rantai pasok yang benar-benar sesuai dengan uh, apa namanya industri halal tersebut ya, karakter industri halal tersebut. Nah, kalau seandainya ini bisa terus dikembangkan ya, nah ini tentu akan menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi kita gitu ya. Yang selama ini mungkin sudah mengalami titik jenuh sehingga pertumbuhan ekonomi kita ini tidak bisa apa namanya terangkat lah ya di atas 5% selalu pada tingkatan angka 5% terus. Nah, kalau ini terus dikembangkan, pasarnya kan akan sangat mulai mulai akan sangat besar gitu, luas lah ya, akan semakin meluas gitu. Terutama pasar-pasar yang ada di Timur Tengah ya atau di Muslim countries lainnya yang kira-kira itu akan bisa semakin meningkatkan apa namanya nilai tambah ya produk yang kita miliki. Jadi menurut saya selain kita bicara tentang domestic market yang sudah besar ya, ya seharusnya kita juga sudah mulai bicara bagaimana kita berbicara di tingkat global market. Nah, saya khawatirnya apa namanya laporan-laporan yang dibuat oleh beberapa laporan tersebut ya, yang mulai dari SGIA ataupun World Muslim Economic Forum ya, WEF itu hanya melihat sebatas potensi saja yang kita miliki gitu, tetapi tidak mendefinisikan atau tidak membreakdown lebih jauh apakah kita ini sebagai negara produsen atau negara konsumen gitu. Ya, jangan sampai justru sebaliknya ya kita menjadi penampung saja atau menjadi konsumen saja. Apalagi sekarang sudah terjadi kan beberapa produk-produk kita tuh sudah tersubstitusi dengan produk-produk yang memang itu lebih jauh lebih murah yang datang dari Tiongkok misalkan atau dari Cina misalkan yang seharusnya itu bisa menjadi unggulan atau andalan produk halal lokal kita misalkan ya atau produk-produk yang mensupport industri halal kita ini. Nah, jadi yang perlu didorong ditingkatkan itu adalah bagaimana tingkat produktivitas ya, mulai dari skala mikro lah ya, ultra mikro, mikro, small business, medium business sampai kepada corporation. Nah, ini sebenarnya kita juga sudah punya instrumen yang sangat lengkap gitu ya. Misalkan untuk sektor mikro dan ultra mikro itu ada social finance ya. Medium small business tuh kita punya apa namanya apakah itu BMT, BPRS dan lain sebagainya. Termasuk sektor korporasi juga sudah ada bank-bank syariah. Jadi ini tinggal bagaimana memutarnya saja atau menjalankannya secara bersama-sama ya sehingga ini akan menjadi satu ekosistem yang berjalan kuat. Nah, tentu saja ini perlu didorong oleh tadi ya Bu Nurul sudah mengatakan kita harus berinvestasi di human capital. Tidak boleh lagi, bukan tidak boleh lah ya, tetapi akan lebih bagus misalkan industri-industri keuangan kita ini ya itu sumber inputnya ya bersumber dari kampus-kampus yang memang menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan keuangan Islam memang dari S1 gitu. Ya, jadi jangan orang teman-teman yang tamat dari umum lalu mereka masuk ke industri ya itu boleh juga, tetapi akan lebih baik kalau apa namanya pendidikannya itu memang berbasis kepada dari awal itu memang sudah ekonomi keuangan dan syariah sehingga memang itu membentuk cara berpikir, membentuk pengetahuan karena ada hal-hal yang mungkin tidak bisa didapatkan di sekolah-sekolah umum misalkan. Nah, ini penting bagi kita untuk meningkatkan human capital ini terutama dari sisi sumber daya manusia kita.
Nah, termasuk juga research and development. Ini juga penting karena industri tanpa research and development kan itu nggak akan ada banyak perubahan apa-apa gitu ya. Tidak akan banyak ada inovasi-inovasi baru yang kita bisa timbulkan gitu. Nah, ini juga penting R&D di kampus-kampus ya, di pusat-pusat penelitian dan lain sebagainya juga sangat penting. Kemudian regulasi ya menurut saya. Nah, sebagian kita sudah punya hari ini ya, sudah ada regulasi yang cukup kuat lah. Tetapi ini kan perlu juga saya mengusulkan kita membuat satu regulasi payung ya, yang omnibus law percepatan ekonomi dan keuangan syariah misalkan. Sebab dari regulasi yang kita miliki, baik itu di sektor keuangan maupun di sektor real ya atau di sektor industri ini seperti tidak ada kaitan satu dengan yang lain gitu. Jadi parsial saja, dibuatnya parsial saja gitu. Tidak ada benang merah yang menyatukan di antara regulasi-regulasi yang kita miliki sehingga tumbuhnya pun juga parsial gitu. Jadi tidak mengerucut ke dalam satu ekosistem yang kita ingin bangun tadi gitu. Nah, begitu juga dengan branding tadi yang Mas Berli sudah sebutkan gitu ya. Perlu ada penguatan branding ini ya. Apakah penamaan syariah ataupun penamaan Islam ini masih relevan atau tidak gitu untuk membedakan dengan konvensional misalkan. Nah, ini juga perlu kita rumuskan secara bersama-sama. Termasuk juga persoalan-persoalan ataupun perkembangan teknologi ini atau digital teknologi ini karena kita tidak bisa bohong gitu ya karena teknologi ini sangat memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi dan keuangan kita, terutama big data, blockchain, ya, Internet of Things, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita harapkan akan membangun awareness konsumen yang selama ini masih ragu, masih wait and see, ya. Nah, ke depan tidak boleh lagi. Kita ingin mendekatkan antara potensi yang ada dengan realisasi yang ada. Kalau potensi keuangan syariah kita misalkan hari ini katakanlah bisa mencapai 30%, ini harus didekatkan gitu. Karena hari ini realisasinya masih sekitar 7% gitu ya. Tadi Pak Hamka mengatakan kalau misalkan potensi halal industri atau halal market kita sekian triliun, ya ini harus kita dekatkan ya karena PDB kita masih terbuka lebar ya, masih sangat besar untuk ada peningkatan maupun belanja-belanja di APBN juga masih memungkinkan untuk bisa terus ditingkatkan gitu. Jadi menurut saya kalau ini dilakukan secara komprehensif, tidak parsial, artinya ada satu, saya setuju tadi ada orkestrasi yang mendorong ini, ya ini tentu akan bisa mempercepat perkembangan ke arah yang lebih baik gitu. Nah kuncinya tadi kalau menurut saya kita perlu ada satu undang-undang payung, ada satu dirijen yang memang memainkan peran ini, jadi tidak lagi satu lembaga yang oke lah memang itu di bawah presiden tetapi tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi ataupun tidak punya kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi menurut saya ini sudah langkah yang sangat baik ya, Indef, kita memulai ini. Tinggal bagaimana kita merumuskan ini secara bersama. Ini mumpung masih ada waktu sekitar berapa bulan nih ya. Mungkin 5-6 bulan sebelum nanti kabinet terbentuk misalkan. Kalau kita bisa memberikan semacam usulan-usulan ya, ataupun portofolio tentang ekonomi dan keuangan syariah ini kepada kabinet baru, menurut saya ini sangat baik sekali gitu ya. Sehingga apa namanya ini menjadi satu konsen bersama ya melihat potensi yang kita miliki hari ini ya. Mungkin begitu Mbak Lintang, respon dari saya Mbak Lintang. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi memang membahas tentang ekonomi syariah tuh dari berbagai lapis memang nggak ada habisnya gitu Pak. Karena ini sudah di penghujung diskusi karena ya waktunya kita ngewartak jil juga. Prof. Nurul juga mau masak. Jadi mungkin ada dua kata untuk ekonomi syariah saat ini. Prof. Nurul silakan. Ya, menurut saya ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi yang besar di Indonesia ya. Namun tentu saja yang kita rasakan potensi itu masih jauh untuk dari realisasinya gitu ya. Dan juga secara apa prestasi global meskipun kita bisa menunjukkan pertumbuhan yang relatif besar dan tinggi, tetapi kita masih jauh tertinggal dari negara-negara lain. Dan menurut saya Indonesia sekarang memasuki era
bonus demografi, inilah waktu kita untuk memaksimalkan potensi tersebut, dan ini perlu sinergi, perlu kolaborasi, perlu kerja keras dari semua stakeholder, dari seluruh pemangku kepentingan ya, tidak hanya dari pemerintah ya, baik itu di level eksekutif, legislatif ya, tapi juga dari level misalnya perguruan tinggi, kemudian juga industri ya, kemudian juga masyarakat dan komunitas, agar kita semua bergerak bersama untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Dan menurut saya kita tidak perlu lagi terlalu mementingkan hal-hal yang bersifat aspek formal legalitas ya syariah, tapi kemudian kita melihat substansi, bahwa substansi dari ekonomi dan keuangan syariah ini memiliki konvergensi dengan agenda global dunia untuk pembangunan berkelanjutan ya, untuk keadilan, untuk distribusi pendapatan, untuk pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, dan untuk juga keberlanjutan. Dan ini semua nilai-nilai syariah yang kemudian juga menjadi inti dari perjuangan para orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Jadi sangat disayangkan kalau potensi-potensi besar ini tidak kita manfaatkan ya, karena dengan memanfaatkan potensi itu tidak hanya kita mewujudkan nilai-nilai syariah itu sendiri, tapi juga berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi nasional, dan juga mungkin berkontribusi bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan global. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Pak Akam, 2 kata, Pak, untuk ekonomi syariah, Pak. Ini benar-benar 2 kata ini. Nah gini, 2 kata untuk pengambil kebijakan itu adalah komitmen, dan juga tentu saja dia perlu afirmasi, keberpihakan. Yaitu dari eksekutif, legislatif ya, buat undang-undang tadi Pak Handi mengusulkan segera sangat bagus undang-undang ekonomi keuangan syariah atau tentang industri halal dan sebagainya yang nanti segera bisa dirumuskan. Jadi pengambil kebijakan adalah komitmen dan segera afirmasi. Untuk masyarakat, pemangku kepentingan, tentu partisipasi dan kontribusi. Kita, lembaga penelitian, riset kampus, dan seluruh pemangku kepentingan, saya kira perlu berpartisipasi dan memberikan kontribusi. Karena besarnya ruang dan kemampuan daya ungkit, ya, leverage untuk perekonomian nasional itu sangat besar. Dan juga untuk pemerataan. Karena nanti UMKM juga nanti akan sangat berperan. Jadi saya kira partisipasi dan kontribusi dari pemangku kepentingan, dan juga komitmen dan afirmasi keberpihakan dari pembentuk kebijakan menjadi kata kunci. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak. Bagus, siap. Pak Berli, gimana, Pak? 2 kata buat ekonomi syariah. Ya, nambahan saya mungkin segmentasi dan targeting kali ya. Ya, jadi buku terkenal dari Pak, ya dosen saya dulu, Prof. Reda Fasali ya. Jadi bahwa